ini mau mengumumkan suatu informasi yang penting. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Sebentar lagi kita akan merayakan hari apa, yo? Betul adik-adik, kita akan merayakan hari Paskah. Nah, sebelum hari Paskah itu datang adik-adik, kakak-kakak pelayan akan mengadakan acara PA Ceria. Nah, PA Cerianya itu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret jam 4 sore live melalui aplikasi Zoom. Ingat ya adik-adik, hari Sabtu tanggal 27 Maret jam 4 sore live dari aplikasi Zoom. Ayo adik-adik, kasih ditunggu semua adik-adik mengikuti PA Ceria karena kita akan membuat sesuatu yang menarik yang pastinya berhubungan dengan Paskah kita adik-adik. Oke, kasih ditunggu ya. Sampai jumpa di PA Ceria. Dadah. Shalom, Shannon. Udah siap belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Dia. Selamat pagi Kak Catherine. Gimana kabar adik-adik? Pasti semangat ya Kak Dian ya. Pasti Kita dong. berdua juga semangat ya Iya. Kak. Karena kita mau kembali ibadah online. Nah sebelum itu yuk kita sama-sama saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Selesai. Nah adik-adik, Kak Catherine ajak adik-adik yuk kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Bangkit berdiri, kita menyanyi dari KC 22, Besarlah Kasih Bapakku, bait 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku dihasunya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar dihasunya. Yuk kita sebelum memulai kita mau berdoa dulu ya Kak Dian ya. Iya Kak. Kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau beribadah online bersama dengan adik-adik kami. Tuhan memberkati dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan kembali. Yuk, Kak Catherine sama Kak Dian mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Dari mana Kak Dian? Dari Kidung Ceria 22, bait yang ketiga dan keempat Kak. Oke.
Adik-adik, kita mau membaca Mazmur. Yuk adik-adik ambil Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca berbalas ganti ya adik-adik. Ya. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 9. Dimulai dari Kak Dian ya Kak. Silakan Kak. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin beduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, Kambing domba dan lembu sapi sekalian. juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Amin. Oke adik-adik, kita sudah membaca Mazmur kita. Sekarang adik-adik boleh duduk manis. Kita sebentar lagi mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Ellen ya di kelas kecil. Nah, tadi kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jadi Kak Ellen minta untuk adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Ya, sudah? Ya, kalau sudah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berkati kami ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, biarlah ketika hamba menyampaikan bagi adik-adik, biarlah ini juga boleh memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini dari Matius 20. Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kita baca sama-sama ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam
dan Engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya, adik-adik, pembacaan kita hari ini tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ya, kita lihat di sini ada seorang pemilik kebun anggur. Ya, dia pada saat itu sedang mencari pekerja-pekerja yang akan bekerja di kebun anggurnya. Ya. Nah, pagi-pagi sekali pemilik ini berjalan dan berjumpa dengan beberapa orang yang sudah siap untuk bekerja saat itu. Nah, dan akhirnya mereka sepakat bahwa mereka akan mendapatkan upah seharian mereka, yaitu sejumlah 1 dinar. Nah, setelah mereka sepakat dengan upah itu, akhirnya mereka mulai bekerja di kebun anggur mulai dari pagi itu. Ya. Nah, dan di hari yang sama, adik-adik misalnya tadi mulai dari jam 9 pagi, ya, terus ada yang pukul 12 siang, pukul 3 dan pukul 5 petang atau pukul 5 sore. Nah, sang pemilik anggur itu pun juga berjumpa dengan orang-orang lain yang pada saat itu sedang duduk di pasar. Ya. Nah, pada saat itu adik-adik mereka ini tidak memiliki pekerjaan, ya. Nah, makanya ditanya, kenapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ya, tetapi mereka bilang bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan. Nah, kalau mereka nggak punya pekerjaan, berarti otomatis mereka nggak mendapatkan upah. Mereka mau beli makan, mereka juga nggak bisa beli makan. Nah, akhirnya karena kemurahan hati sang pemilik kebun anggur ini, akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya mereka bekerja di tempat pemilik kebun anggur ini. Ya. Nah, ketika tiba waktunya pada saat pembagian upah ini adik-adik, ya, di malam hari itu, akhirnya pemilik anggur ini memanggil seorang mandur. Mandur itu adalah asisten pemilik kebun anggur itu. Nah, akhirnya dibagilah upah itu sesuai dengan yang sudah disepakati, yaitu 1 dinar tadi. Nah, para pekerja itu menghadap mandur dan akhirnya mereka mulai masuk, dan yang masuk itu adalah yang terakhir, yang bekerja pada jam 5 sore atau jam 5 petang tadi, dan hingga mereka yang masuk terdahulu atau yang benar-benar pagi tadi. Nah, adik-adik, pada saat itu ternyata mereka mendapatkan upah yang sama, ya, termasuk mereka yang terdahulu yang benar-benar bekerja dari pagi. Dan para pekerja yang bekerja di awal pagi tadi, mereka lihat kok nggak sama ya, kok sama kok sama yang harus didapat mereka, ya. Dan para pekerja ini ternyata mereka bersungut-sungut. Kalau adik-adik lihat tadi di pembacaan tadi ya, di tadi kita tadi, mereka bersungut-sungut karena mereka tidak memperoleh upah yang lebih besar. Ternyata upah mereka sama. Mereka protes kepada pemilik anggur itu sebab mereka sudah bekerja keras dari pagi sampai harus sampai siang, sampai terik matahari mereka harus, tapi kenapa harus sama seperti yang dari yang pekerjaan sore tadi? Ya, nah, tapi sesuai dengan keputusan upah yang dibayar tadi, ya, itu nggak bisa dirubah lagi karena pemilik anggur bilang bahwa harus dibayar sesuai dengan yang sudah diputuskan, 1 dinar tadi. Nah, adik-adik, para pekerja tadi itu mereka protes kepada pemilik anggur itu bukan karena mereka capek seharian ya adik-adik, bukan, karena mereka itu bekerja juga karena mereka juga lihat kok ada rasa iri hati mereka kepada orang-orang yang tadinya kok bekerja sore hari, kok mereka disamakan dengan upah yang mereka dapat, ya. Nah, tetapi pada akhirnya pemilik anggur ini melihat bahwa wah, kok mereka bersikap seperti itu, ya. Karena pemilik anggur melihat bahwa mereka itu sombong, mereka itu iri hati, ya. Itu yang tidak disukai oleh orang-orang ini adik-adik. Nah, sekarang menurut adik-adik dari pembacaan kita hari ini, yang adik-adik mau kasih tahu buat adik-adik adalah
Tuhan mau juga kita bermurah hati. Ya, bermurah hati. Tuhan memanggil dan melibatkan siapapun, ya, menurut kemurahannya untuk bekerja mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan mau bermurah hati kepada mereka yang mampu, tapi juga bagi mereka yang seringkali dianggap kurang mampu. Ya. Dan sebabnya itu Tuhan tidak membeda-bedakan orang, adik-adik. Ya, siapa saja Tuhan pakai. Nah, sekarang Kak Elon mau tanya sama adik-adik. Nah, seperti saat ini, ya. Tuhan udah kasih kemampuan buat kita, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih kepintaran buat adik-adik. Ya, kalau adik-adik berprestasi, umpamanya di sekolah, adik-adik pintar, itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan memberikan akal budi, kepintaran buat kita, ya kita pergunakan itu dengan baik. Ya, ketika teman kita umpamanya nggak bisa, ya kita harus bantu. Ya, kita harus bisa membantu mereka, bukan berarti kita jadinya meremehkan teman kita atau kita jadinya masa bodoh sama teman kita, enggak. Tetapi Tuhan mau juga adik-adik juga mau memberikan apa yang adik-adik punya melalui talenta yang adik-adik punya, ya. Nah, jadi adik-adik di sini Kalian mau ingatkan sekali lagi buat adik-adik, semua talenta karunia itu adalah pemberian dari Tuhan, ya. Akal budi, kepintaran adik-adik semua Tuhan berikan buat kita. Jadi kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, nah jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita sekali lagi bahwa jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang murah hati. Jadi kita juga harus harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh membacanya dan merenungkannya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh melakukan yang segala sesuatu dengan baik. Terima kasih Bapak, ajarkan kami Tuhan karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Tuhan sudah memberikan kemampuan, Tuhan sudah memberikan talenta yang Tuhan berikan bagi kami. Apapun itu Tuhan, kami percaya itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi kami semua, untuk kami boleh tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak dalam surga, kami berdoa juga Tuhan di pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan kembali Bapak untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Bapak untuk adik-adik, untuk para kakak pelayan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami boleh sama-sama mau melakukan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi semua adik-adik. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Tuhan memberkati mereka dalam masa-masa belajar mereka di rumah. Kami percaya tangan kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Berkati juga para orang tua, mama, papa, oma, opa, dan semua Tuhan, keluarga mereka Tuhan juga memberkati kami. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus bagi gereja kami, khususnya Jemaat GPIB Batra Iman. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada. Kami berdoa bagi para pendeta, majelis, semua pelkat yang ada. Tuhan juga memberkati kami supaya kami juga boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam pelayanan kami dengan baik. Kami juga tak lupa berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan segala situasi yang ada saat ini, di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami tetap terus mengandalkan Tuhan. Kami memohon Tuhan tolong kami, menjaga kami sehingga kami boleh tetap selalu sehat. Kami boleh mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah diberikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, adik-adik, Kailan mau kasih aktivitas buat adik-adik. Karena dalam rangka Paskah di bulan April, tanggal 4 nanti adik-adik kita semua akan merayakan Paskah. Dan PLKPA akan merayakan Paskah juga adik-adik. Nah, tugasnya adalah adik-adik membuat video secara virtual nanti ya, seperti waktu yang kita udah pernah bikin ya. Adik-adik bikin video, nanti kalian akan kasih tahu lagunya dan akan diumumkan nanti di WhatsApp grup orang tua. Nah, nanti adik-adik bikin videonya, nanti dikirimkan lagu juga ke WhatsApp ya. Kalau sudah, nanti baru disampaikan lagi lagunya apa ya. Oke adik-adik, kalian tunggu ya aktivitas adik-adik sekalian ya. Oke, terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Ih, bagus banget ya Kak. Iya banget Aduh, kalian. kira-kira kalau Kak Catherine bersyukur nggak sih? Wah, harus belajar bersyukur dong Kak, Iya. walaupun kondisinya seperti Iya, apapun. itu adalah anugerah ya Kak. Betul. Iya, jadi adik-adik, anugerah yang Tuhan kasih harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya Kak. Ya. Iya. Kalau begitu kan kita menyambut firman tadi, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Iya, Tuhan. bait 1 dan kedua ya Kak. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita sudah mendengar firman dan sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Nah, adik-adik nanti persembahannya masukin ke sini adik-adik ya, ke celengan. Bagi adik-adik yang udah punya celengan, masukin, kemudian kita kumpulkan nanti pada tanggal 4 April. Ya tadinya tanggal 28 ya Iya, Kak. betul. Tapi kita mundur jadi tanggal 4 April. Adik-adik ya. Nah, adik-adik mengumpulkannya nanti bisa berbarengan dengan papa mama datang ke gereja ya adik-adik. Ya sih Karena Kak. sekalian ada acara Paskah kita. Iya. Jangan lupa ya adik-adik, tanggal 4 April. Ya. Nah, sekarang kita akan Meresponi Kak. Meresponnya. Kita mau memuji Tuhan dari KC 213 dengan panggilan Tuhan bait 3 dan keempat. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. adik-adik udah di akhir ibadah kita akan menutup ibadah kita akan berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Dan kiranya Tuhan, firman yang sudah kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa Cuci tangan, pakai masker. Terus apa lagi Kak? Jaga kesehatan dong, Jaga Kak. kesehatan yang baik ya Kak ya. Ya, tetap semangat. Kita ketemu lagi minggu depan di IPA Online. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.